Ini aja raknya aja sampai segini tingginya tuh. Ini dapat BYD nggak ya? Bisa kali ya. Oke, jadi hari ini kita kemana nih, Bar? Ini salah satu studio favorit. Favorit dan legend juga ya, Bar ya? Legend. Karena koleksinya. Koleksinya, Iya, kolektor ya. Kolektor nih, yang punya suka ngoleksi mikrofon vintage gitu-gitu. Alatnya juga nggak ece-ece nih ya. Waduh, Penasaran kali ya, kita lihat kali ya. boleh lah. Seru-seruan ya. Iya. Coba ya kita lihat ya. Ini ownernya. Bukan. Oke guys, kita lagi di Shoemaker Studio. Jadi hari ini tuh kita pengen studio tour ya. Iya. Studio tour kita lihat. Kebetulan tadi habis meeting ya. Abis meeting. Salah satunya namanya tuh ada yang kita kenal nih, kita Dompas ya. Nikita Dompas. Nikita Ini Dompas. fotonya. Aduh, bukan. Ini Bruce Lee. Bruce Lee ini. Atau Andy Warhol di belakang. Kalau dijelasin itu studio apa gitu? Oke, ini nih sebenarnya bedroom studio gitu, bukan studio komersil. Iya. Jadi Nuansanya kayak aja homey banget ya. Kayak Iya. di dalam rumah gitu. Benar-benar home recording, tapi alatnya juga bukan yang cuma ece-ece gitu. Kalau kita lihat di sini juga, lihat tuh. Ini aja raknya aja sampai segini tingginya tuh. ini dapat BYD nggak ya? Bisa kali ya. bisa dapat ini. Lengkap tuh dari atas sampai bawah tuh. Wah, ini ada kompresor, Ada kompresor, ada preamp. preamp. nih. Kalau kita mau ngetik gitu kan, kayak misalkan butuh-butuh preamp gitu. Ini Macam banyak nih. Ada banyak brand lah di sini nih. Ada API. Wah, ini ada General Limited nih. Wah, ini kayaknya barang-barang yang moko semua nih dong. Ada apa lagi nih? Wah, ada Portico, Nif. Wah, Ada cakep. Nah, itu yang paling cakep juga tuh. Salah satu favorit tuh buat gua, World Audio tuh. Apa tuh? Itu kayak ini kalau ini jangan dibahas deh. Gue takut salah. Kalau di sini pakai Pro Tools. Nah, kalau langganan UAD gitu kan, suka pakai plugin kompresor. Plugin ya. Ini asli. Nih, salah satunya nih ya. Aslinya. Iya, ini Elektronik. hardware-nya nih, bukan software. Jadi bukan plugin, ini benar-benar kelihatan nih Teletronic. Iya. Ini salah satu legend juga, sering banget dipakai nih. Pluginnya udah banyak. Soalnya gampang makainya ya. Bener. Aduh, nih bagus-bagus sih sebenarnya alatnya nih. Speakernya tuh dapat mobil sih. Dapat nih ya. ETC. Kalau ini Estimasi. kayak industri standard nih dong. Ya. Nih Yamaha NS10. NS10. Ini Page Bay buat ngerouting preamp ini. Kalau ini apa, Bro? Mau nanya dong. Nah, ini ownernya bebek cengil. bukan. Ini Lexicon. Lexicon. Iya, itu Lexicon Legend juga tuh. Ya pokoknya Banyak lah di alatnya di sini nggak murah lah, nggak ece-ece. Alatnya tuh walaupun kelihatannya nuansanya kayak di dalam rumah, tapi sebenarnya kualitasnya kualitas standar profesional. Yang udah pernah rekaman di sini tuh Banyak ya, Bro? banyak. Banget. Salah satunya siapa? Ya kita juga sebenarnya. Iya. Bara suara. Bara suara, terus Burger Kill katanya. ya Andin. pokoknya lihat deh, cek deh di YouTube-nya tuh Shoemaker Studio. Itu mereka ada banyak programnya, ada Shoebox namanya, terus ada Deconstruct apa tuh ya, yang jadi ngebedah gitu. Nah, itu banyak banget tuh. Bagus-bagus yang udah- loh. Bagus-bagus. Konten-kontennya. Konten-kontennya bagus-bagus dan mereka emang benar-benar kualitas audionya pun juga dengerin Bagus, deh. iya. Secara YouTube tapi kualitas audio tuh nggak main-main lah, nggak ece-ece. Ya alatnya begini bagus, otomatis kualitas juga bagus gitu ya, Bro. Nah, terus di sebelah sana, nah kita lihat sebelah sini nih. Di sini tuh ada Gain. ada gain, ada fader. Udahlah. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, di ruangan sini, nah ini ada pianonya juga ya kalau dilihat sini. Tuh. Nah, di ruangan sini biasa dipakai buat ngetik secara live ya, Bor ya. Iya, live studionya Live nih, studionya. live roomnya di sini. Bener-bener kayak Nuansanya kayak rumah tuh, ada tapi pajangannya musik banget nih. Alat-alatnya musik banget. Oh, kirain tadi labu, ternyata bukan nih. Bukan. Itu jadi maskotnya si Shoemaker. Shoemaker. Dan spesial nggak nih di rak ini nih kira-kira? Wah, kalau buat playback sih SRP tuh. Gitarnya kurang mah spesial apa? mahal. Kalau ini mah udah jadi ada tanya. chord synthesizer nih, Moog. mini Moog. Ini bukan yang reissue ya guys, tolong. Ini kayaknya ini yang kalau yang reissue yang baru tuh kalau nggak salah ya si kayunya agak lebih tua warnanya. Nah ini apa nih? Ini adalah klik. Kalau metronom. ini nih guys metronom. Coba dong analog praktekin nih. gimana. Coba ya.
Nah, tuh. Dia tempo berapa tuh? Oh, 104. Allegretto. Kalau mau dinaikin, Lebih cepat berarti lebih ya? cepat temponya. Turunin ini Diturunin itunya. si pemberatnya nih. Nah, jadi lebih cepat. Ini drum and bass nih. Wih, lucu ya. Biasanya tinggal pencet terus pakai MIDI Oke. track kalau nggak gitu kan. Tinggal tarik ya. Ini aslinya nih. Tapi ini temponya sih benar-benar stabil ya. Stabil. Tapi bingung kliknya satunya di mana ini nanti kalau kayak gini ya. iya, Enggak ada. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa ngebedain. Oh iya. Ini namanya analog metronom. Kalau yang biasa ada di DAW itu kan digital. Udah digital ya, udah mesin lah gitu. Built-in ya. Udah built-in. Kalau ini analog nih masih manual. Nyalainnya aja Niko namanya. harus wih Niko. Mas Niko. Nih ada Ableton push juga tuh di situ. FYI itu pushnya cuma buat pajangan ya guys. Iya, Adaptornya kagak tahu kemana katanya tadi. Dibuat pajangan doang, bayangin ya. Nah Penasaran ini deh. macam-macam nih. Ini kayaknya Rhodes. Bisa nggak dibuka? Ini kayaknya. Nih ya. Bisa. Alit nih yang bisa bukanya. Ya udahlah ya, ini kayaknya Rhodes guys. Kalau kelihatannya sih gitu ya. Iya. Gitar-gitar banyak gitar juga di sini. Dipajang keren. Drum juga nih buat ngetik drum. Gibson. Nah tadi fun fact nih lucu banget nih kalau kita lihat di sini ada My Mix nih monitor buat personal ini monitor ya. Oh. Tadi kita lagi meeting nih ceritanya kan. Iya. Ngobrol-ngobrol nih. Wih pakai apa nih? Pakai My Mix. Baru dicoba tadi. Iya. Katanya baru dicoba. Dari 2018 baru dicoba sekarang karena ada di gudang katanya. Ternyata udah punya. Ternyata udah punya dari 2018 katanya. Ada di gudang baru dicoba dari sekarang 2025. Jadi stoknya banyak banget. Apa? My Mix? Iya. Belum pernah coba gua Aviom biasanya. Oh iya, bener. Aviom. Sama ya kayak gitu Konsepnya sih kayak gitu. Cuma gua belum pernah nyobain yang ini. Gila, alat segini Sakai. banyaknya ada di gudang. Udah kayak harta karun itu rasanya gudangnya. ya. Bener, dugaan gua ini Apa tuh? NIF mestinya. Rupet nih BI-nya. BI-nya aja harganya. Wow, ini Iya, Kenapa spesial tuh? karena NIF aja. mahal. Kualitas udah inilah ya kalau One of the best lah. Ini sih dipakai buat biasa syuting live gitu ya. Buat Iya. live, main sambil live gitu terus buat syuting, tapping ya jatuhnya Iya, apa? studio session ya gitu. Iya, studio session. Nah, terus Kayak gitu. ada yang pertama kali ngerekam di sini tuh kayaknya waktu nih kita mulai kerja bareng sama Shoemaker, album Andin yang Indahnya Dunia tuh. Andin dikerjain di sini nih ya. Dikerjainnya di sini, iya. Jadi tuh yang punya, yang pernah nih kita cerita ke gua, jadi kayak gimana sih kalau misalnya musisi itu berkarya tanpa mikirin hal yang lain gitu. Jadi kayak dia nggak Cost mikirin productionnya post gitu. production. Jadi dia bisa fokus berkarya gitu ya. Iya, jadi si temennya di kita, si Prajna yang punya ini bilang, coba yuk kita fasilitasin gitu. Supaya Gimana musisi kalau bisa berkarya. sejauh apa Sejauh gitu apa? si karyanya. Kalau mereka nggak dituntut sama macem-macem yang hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya album itu kalau nggak salah dapet AMI Award. Keren. Andin tuh ya. Andin dan album Nia. yang Indahnya Dunia. Dunia. Judul albumnya bener nggak ya Indahnya Dunia ya? dicek aja di sini Cek nih. aja ya. Jadi takut salah ya, takut dijudge kayaknya kita ya sekarang. Rekaman itu ada something spesialnya nggak sih dibanding? Satu mungkin karena nggak bayar. bukan. Alat-alat terutama. Alatnya, menurut iya. gua, alat-alat. Kayak misalkan lu rekaman di mana ya studio yang ada minimoog gitu. Terus dia juga ada profit sebenarnya, ada scene-scene yang lain gitu. Benar-benar. Dia Cuman nggak ditaruh di sini. pre-pro, pro sampai post pro-nya tuh alat-alatnya juga bagus-bagus ya, Bang. Bagus. Keren-keren. Di sini. Kayak speakernya juga pakai yang high end gitu, barefoot dan segala macamnya gitu-gitu ya. Macam-macam sih brandnya ya. Dan high end sih lebih tepatnya banyak yang high end produk. Nah waktu itu juga ada Christian Dharma tuh pemain bass, dia lagi bikin solo album lah waktu itu, solo album.
The Ghost Story kalau nggak salah albumnya judulnya. Nah terus dia pengen ada satu pemain trompet ngisi di album itu. Terus dia bilang oke, gue mau, tapi gue biasanya pakai mic ini. Si pemain trompet itu bilang Spesifik nih ya, pakai mic ini, mic-nya, brand ini ribbon dengan mic tipe yang ini. gitulah, kata dia gitu. Oh tenang, di studio tempat kita rekaman itu mic-nya banyak. Studionya tuh ya inilah ya, studionya. Si Bule itu juga akhirnya kayak Alexi Piaji kalau nggak salah, si pemain trompetnya. Ya si Bule itu juga kayak, wah gila juga ya koleksi mic-nya gitu. dia amazed juga ternyata di Indonesia ada studio yang punya koleksi mic kayak gitu. Ghost Story kalau nggak salah, The Ghost Story. Album solonya Christian Dharma, pemain bass. Oke guys, itu dia tadi kita udah sempat studio tour di Shoemaker Studio. Nah, gimana? Seru kan? Banyak alat-alat yang ternyata unik-unik dan juga mahal ya, Bor. Mahal-mahal. Nah, jadi gimana, Bor? Kira-kira nextnya Ini kita... seru juga ya, maksudnya Iya, kayak makanya studio tour gini kan. Iya. Banyak nih teman-teman kita yang punya studio yang unik-unik juga nih. Iya, maksudnya yang kayak home studio. Home studio, benar. Iya. Yang dari home studio itu tapi lahir karya yang wah, ya kan? Ada gue satu tahu studio yang di rumah tapi menghasilkan berbagai macam karya yang waduh. Itu. Nah, penasaran mau kayak gimana? Tungguin terus ya. Betul. Studio tournya bareng Spacebar Electronic. Ciao.